بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Semoga kehadiran kita semua di majelis penuh berkah dan kemuliaan hari Jumat ini menjadi sebab ditambahkan iman dan takwa kita di hati kita. Juga mudah-mudahan kita terpilih di antara orang-orang yang saleh dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di antara penyakit yang harus dihindari seorang mukmin sejati adalah menghindarkan dirinya dari sifat nifak. Atau yang lebih terkenal, pelaku dari sifat nifak ini sering kita sebut sebagai seorang munafik. Karena sungguhnya Umar ibn Khattab suatu ketika di atas mimbar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di hadapan sahabat-sahabat beliau, dengan tegas Umar ibn Khattab mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiqul alim." Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan dari kalian adalah orang-orang yang berilmu, namun mereka adalah orang-orang yang munafik. Tiba-tiba para sahabat bertanya, "Kaifa yakunul munafiqu aliman ya Umar?" Wahai Umar, bagaimana mungkin ada orang yang berilmu namun dia termasuk orang-orang yang munafik? Dengan tenang Umar berhenti sejenak lalu kemudian menjawab, "Qala yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil jawr aw qala al munkar." Siapakah orang-orang yang alim, yang pandai, yang pintar tersebut? Namun rupanya mereka adalah orang-orang yang munafik. Umar menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang berkata dengan perkataan hikmah, namun sayangnya mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab beliau yang berjudul At-Tauhid menyampaikan, orang-orang munafik itu akan terus ada sepanjang masa. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan hingga akhir zaman kita saat ini. Apalagi kata Syekh, tatkala kekuatan Islam telah nampak dan mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan kekuatan Islam tersebut, saat itulah orang-orang munafik itu mulai memperlihatkan kesungguhan keislaman mereka, namun dengan tujuan yang lain. Mereka memasang makar buat umat Islam dan orang-orang Islam dalam hati mereka. Wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian, tanpa kita sadari, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di atas rupanya sedang terjadi di negeri kita saat ini. Sedang terjadi di ibu kota Jakarta saat ini. Apa yang telah menimpa habaib kita, difitnah dengan berbagai fitnah. Dari fitnah keji perbuatan zina bersama wanita, atau bahkan fitnah-fitnah yang lain. Jangankan habaib, guru-guru kita, bahkan ulama-ulama kita,
mereka semuanya telah disengajakan untuk dikriminalisasi oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Entah mereka adalah orang-orang kafir, bahkan di antara mereka ada yang beragama Islam. Wal'iyadzu billah. Hadirin ma'asyiral Jumu'ah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Olehnya, lewat mimbar Jumat kali ini, khatib ingin mengingatkan kembali hal-hal yang berkaitan tentang nifak tersebut. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pelajaran tauhid. Ulama dengan tegas menyebutkan dan menjelaskan bahwa nifak atau hal munafik ini terbagi dua. Nifak yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Ini adalah nifak yang besar. Maksudnya adalah bentuk nifak dalam hati seseorang, di mana seseorang menampakkan keislamannya, namun dia menyembunyikan kekafirannya. Nifak ini sangat berpengaruh bagi kita semua umat Islam. Karena nifak ini dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan kemunafikan ini akan membuat seseorang berada pada dasar neraka yang paling bawah. Di bawah golongan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Wal'iyadzubillah. Apa saja contoh-contoh nifak besar tersebut? Ulama menjelaskan ada 6 hal. Di antaranya mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci kepada sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk benci kepada pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, senang melihat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direndahkan, dinistakan, bahkan dihinakan. Dan yang terakhir, tidak senang jika agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nifak yang kedua jamaah sekalian adalah nifak amali. Nifak yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, atau yang disebut dengan nifak kecil. Ialah berperilaku sebagaimana perilaku orang-orang munafik, dengan tetap ada iman dalam hati mereka. Nifak jenis ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agamanya, namun termasuk sarana menuju kekufuran tersebut. Di mana saat seorang muslim terbiasa dengan nifak yang kecil ini, lambat laun dia tidak sadar dia akan terjerumus dalam nifak yang besar atau nifak i'tiqadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dari nifak yang kecil ini, di mana beliau menyebutkan dalam hadisnya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq, hatta yada'aha idza tumina khana, wa idza hadasa kadhab, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Mari jamaah sekalian kita pastikan, apakah keempat hal yang disebutkan oleh Rasulullah yang termasuk nifak kecil ini ada di dalam diri kita. Kata Rasul, ada 4 tanda. Jika seseorang memiliki 4 tanda ini jamaah sekalian, maka sungguh ia disebut munafik tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut. Yaitu yang pertama kata Nabi, jika dia diberi amanah, maka sungguh dia berkhianat kepada orang-orang yang memberikan dia amanah tersebut. Tanda yang kedua, jika dia berbicara di khalayak umum, dengan sengaja dia mendustakan apa yang telah dia sampaikan. Hal yang ketiga, jika dia membuat perjanjian, maka dengan sengaja dia tidak memenuhi perjanjian tersebut. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, jika dia berselisih, maka dia akan berbuat zalim kepada orang yang dia selisihi. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 58. Hadirin sidang Jum'ah yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lewat mimbar Jumat kali ini, izinkan khatib untuk menguraikan beberapa hikmah yang ada dan terkandung dalam Al-Quran. Surah An-Nisa, surah yang keempat, dari ayat 138 hingga ayat 146,
yang saat ini menjadi inti tema pembahasan khutbah Jumat kali ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan tentang orang-orang yang munafik. Dalam firman Allah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Apa janji Allah kepada orang-orang yang munafik tersebut? Orang-orang yang munafik kecil maupun munafik yang besar. Kata Allah tentang balasan dan ancaman untuk orang-orang yang munafik. Kabarkanlah kepada mereka orang-orang yang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang sungguh sangat pedih. Apa siksaan tersebut jamaah sekalian? Dikumpulkan bersama orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani di dalam neraka jahanam. Firman Allah di ayat 139, Allah menyebutkan, Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Di antara ciri-ciri orang-orang yang munafik bukan saja mendusta, berbohong dan lain-lain. Namun rupanya bahasa Allah dalam surah An-Nisa ini tegas. Ciri dan karakter orang-orang yang munafik di antaranya adalah yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman mereka, penolong-penolong mereka, pemimpin-pemimpin mereka, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Allah melanjutkan, ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah dengan itu, dengan orang-orang kafir yang mereka banggakan tersebut, mereka hendak mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah, sadarlah jamaah sekalian, tidak ada kekuatan di muka bumi ini, kata Allah. Dan sesungguhnya semua kekuatan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengutip pendapat tafsir Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Beliau menegaskan tentang ayat ini. Beritakanlah kepada orang-orang munafik yang selalu memperlihatkan keislaman mereka, namun mereka menyembunyikan kekafiran mereka, bahwa mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Azab ini disebabkan karena mereka orang-orang munafik itu begitu mencintai orang-orang kafir yang sudah jelas-jelas menistakan kitabullah Al-Quranul Karim. Juga mereka bahkan orang-orang munafik tersebut loyal dan siap menolong dan memenangkan orang-orang kafir tersebut dari orang-orang Islam. Wal'iyadzubillah. Mereka orang-orang munafik ini bahkan meninggalkan orang-orang mukmin yang sudah jelas-jelas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di bahkan menambahkan, hal apakah yang mereka orang-orang munafik inginkan dari orang-orang kafir tersebut? Apakah mereka menginginkan kemenangan ataukah mereka menginginkan kemuliaan atau izzah? Sungguh inilah yang terjadi, menjadi kenyataan saat ini di akhir zaman ini. Ini disebabkan orang-orang munafik itu telah berprasangka buruk kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap orang-orang yang beriman sungguh telah dilemahkan oleh syaitan yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya, hadirin sidang Jum'ah sekalian, yakinlah, kemuliaan kita orang-orang Islam dan umat Islam ada bersama saudara-saudara kita umat Islam, orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita memilih orang-orang kafir, apalagi sampai kita loyal dan cinta kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Selanjutnya Allah lanjutkan firman-Nya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Rupanya apa yang terjadi saat ini di Jakarta, di Indonesia, dengan kasus Al-Maidah 51 setelah dinistakan. Rupanya kejadian ini sudah disebut dan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 40. Bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an dan bagaimana cara kita umat Islam menyikapinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi yang artinya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kamu wahai umat Islam di dalam Al-Qur'an bahwa
Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok di depan umum. Sekali lagi, apabila kalian umat Islam mendengar kitabullah, ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok di depan umum, maka sikap kita umat Islam harusnya yang pertama, janganlah kalian duduk beserta mereka, orang-orang yang telah menistakan Al-Quran tersebut. Sehingga mereka memasuki pembicaraan-pembicaraan yang lain. Karena sungguhnya, kalau kamu berbuat demikian, kalian mau duduk dan loyal terhadap orang-orang kafir yang jelas menistakan Al-Quran. Tentulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu serupa dengan mereka. Walaupun kamu dengan sengaja tidak menistakan Al-Quran. Namun umat Islam yang loyal dan cinta terhadap dan mendukung orang-orang kafir yang menistakan Al-Quran, maka sungguh kamu telah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Wal'iyadzubillah. Bahkan Imam Ibnu Katsir, saya mengutip pendapat beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan tentang maksud ayat. Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang kafir menistakan Al-Quran. Adalah artinya, jika kalian melanggar larangan tersebut, kita tetap senang mau duduk bersama orang-orang kafir penista Al-Quran. Jika kalian melanggar larangan ini, yaitu dengan tetap duduk bersama orang-orang kafir setelah kalian tahu larangannya. Di surah Al-Ma'idah ayat 140. Bahkan kalian ridha dan senang bersama mereka orang-orang kafir. Di tempat mereka menistakan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Katsir, maka sungguh kalian telah sama derajatnya seperti orang-orang penista. Sebagaimana Allah firmankan, idzan innakum misluhum. Sungguh kalian telah sama dengan mereka. Juga sama seperti apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yaq'udanna 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamar." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali ia duduk pada suatu hidangan yang padanya diedarkan khamar atau minuman keras. Olehnya jamaah sekalian, ingatlah janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang membersamai orang-orang kafir penista Al-Quran, maka sungguh tempat mereka adalah sama, yaitu akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wal-iyazubillah, summal iyazubillah. Adapun ayat-ayat selanjutnya jamaah sekalian, ayat 141 menjelaskan tentang karakter lain dari orang-orang yang munafik. Di antaranya yaitu sebagaimana Allah firmankan yang artinya, orang-orang yang munafik itu, mereka senantiasa menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu umat Islam, orang-orang yang beriman mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu wahai umat Islam? Namun sebaliknya, jika orang-orang kafir mendapatkan bagian atau mereka menang dari perjuangan tersebut, maka mereka berkata orang-orang munafik itu, bukankah kami turut memenangkanmu wahai orang-orang kafir dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Pada ayat 142, Allah menambahkan tentang karakter orang-orang yang munafik. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat 5 waktu ataupun salat-salat sunnah lainnya, mereka lakukan salat tersebut dengan bermalas-malasan. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Lalu jamaah sekalian, bagaimana solusi agar kita tidak tergolong di antara orang-orang yang munafik? Bagaimana solusi agar kita diselamatkan dari golongan orang-orang munafik jamaah sekalian? Mari kita buka surah Al-Ma'idah, An-Nisa, mohon maaf, surah An-Nisa ayat 144 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu sekalian? Solusi yang terakhir ada di ayat surah An-Nisa ayat 145. Setelah ayat tersebut Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang munafik.
Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Terakhir jamaah hadirin Jumat sekalian. Di surah An-Nisa ayat 146. Allah tegaskan lagi solusi Qur'ani. Agar kita terhindar dari sifat nifak atau kemunafikan ini. Allah berfirman. Innal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah. وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri-diri mereka dan mereka berpegang teguh kepada agama Allah dengan mengerjakan kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dengan tulus dan ikhlas menjalankan agama karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari penyakit nifak, bahkan karakter-karakter orang-orang munafik. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan inayah kepada kita semua hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Faqad faza fawzan azimah. Hadirin sidang Jumat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insya Allah pada tanggal 15. Mari kita sama-sama berbondong untuk menghadiri dan memberikan suara kita untuk seluruh pemimpin-pemimpin Islam dan menghindari pemimpin-pemimpin kafir. Hadirin jamaah Jumat yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat tangan kita. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh munajat-munajat kita di hari Jumat penuh berkah ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan seluruh umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami umat Islam yang baik, yang benar itu adalah benar. Lalu kemudian kuatkan kami untuk mengikuti kebenaran tersebut ya Allah. Lalu kemudian perlihatkan kepada kami umat Islam yang batil itu batil. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk memperjuangkan agar kami terhindar dari kebatilan tersebut. Ya Allah, untuk ulama, guru-guru, ustadz-ustadz kita dan habaib kami yang telah dikriminalisasi oleh orang-orang yang memusuhimu ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran. Berikanlah mereka ketabahan untuk menjalani perjuangan ini. Ya Allah, untuk Islam di ibu kota Jakarta yang senantiasa dihinakan bahkan dinistakan. Berikanlah kami segera mungkin kemenangan yang Engkau janjikan itu ya Allah. Sebagaimana kemenangan yang telah Engkau janjikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum umat Islam ini hadir ya Allah. Ya Allah, andai kekuasaan saat ini telah pantas di sisimu untuk Engkau ambil kembali dan Engkau tarik kembali ya Allah, maka segera tariklah kekuasaan tersebut. Namun jika Engkau takdirkan yang lebih baik bagi kami untuk senantiasa bersabar dan terus istiqamah, untuk senantiasa memperjuangkan Islam di ibu kota ini ya Allah, maka berikanlah kekuatan kepada kami semua umat Islam
untuk dengan senantiasa istiqamah bahkan hingga akhir hayat kita memperjuangkan Islam ini ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan di bulan Februari 2017 ini untuk umat Islam ya Allah, untuk kebangkitan dan kemuliaan umat Islam ya Allah di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, saat ini ya Allah, sungguh kami berbahagia telah istiqamah di atas hidayah-Mu. Maka kuatkan kami ya Allah hingga akhir hayat kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Untuk kedua orang tua kami ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunkan seluruh dosa-dosa mereka berdua ya Allah. Ayah dan bunda kami ya Allah, yang telah mendahulu kami meninggal dunia, atau bahkan kedua orang tua kami, ayah dan bunda kami yang masih hidup bersama kami ya Allah. Lindungilah mereka dari segala bahaya, lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Ampunilah seluruh dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.